Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk sama-sama kita ibadah online hari ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom Jemaat Anugerah Sulung. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih pada kesempatan kali ini kami bisa berkumpul bersama melalui media online ini. Tuhan, berdoa kiranya Engkau bukakan hati kami, Engkau bukakan telinga dan pikiran kami, supaya firman yang akan diberitakan bisa masuk, bisa tertanam dan tumbuh dalam hidup kami. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sudah memimpin pujian atau yang sudah terlibat dalam pembuatan rekaman ini juga Tuhan, hanya Kau yang memberkati kami semua, memberkati mereka semua, juga setiap kami yang hadir Tuhan. Kiranya Kau jamah kami masing-masing, Kau kuatkan kami masing-masing dalam krisis yang ada ini, supaya kami tetap bisa kuat berpegang padamu. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Jemaat Anugerah Sulung dimanapun saudara berada. Puji syukur hari ini kita bisa bertemu lagi melalui media online. Semoga selalu saudara sehat sentosa. Kalau dulu kita biasanya itu basa-basi ya, semoga sehat. Ya saya harap
melalui corona ini, melalui pandemi, kita benar-benar sehat gitu loh, nggak cuma basa-basi formalitas gitu. Pada kesempatan kali ini saya ingin kita semua sama-sama belajar sebagai jemaat, sebagai gereja, menjadi satu kesatuan yang utuh. Saya rindu kita belajar dari sebuah cairan yang bernama oblek. Ya, oblek ini merupakan cairan yang memiliki sifat yang unik, yaitu padat tapi juga cair. Ketika tekanan yang ada, misal kita memasukkan jari kita perlahan, maka sifatnya itu cair, kita bisa masukin tangan. Tapi ketika kita cepat, kita hantam cairan itu, maka cairan tersebut jadi padat dan tangan kita itu nggak masuk. Dan melalui sifatnya yang unik ini, banyak ide-ide yang muncul. Misalnya ada ide yang ingin membuat polisi tidur dari oblek. Kalau mobilnya jalan pelan, maka polisi tidurnya nggak kerasa. Tapi ketika mobil itu melaju kencang, polisi tidur ini yang dari oblek ini jadi keras. Lalu ada juga ide-ide lain seperti baju pelindung, alat pelindung, dan sebagainya. Nah, saya rindu kita semua menjadi gereja yang bisa dibilang oblek. Kita jadi gereja yang solid, padat, tapi juga gereja yang cair. Solid ini bicara tentang adanya batasan, ada struktur, ada tatanan, ada aturan yang mengikat, yang mengatur semua. Dulu ketika saya kecil, di rumah saya itu kita menanam pohon anggur. Saudara tahu ya, pohon anggur itu kalau adalah pohon yang menjalar, dan untuk pohon itu bisa bertumbuh, berkembang, berbuah dengan baik, itu perlu dipasangi cagak, teralis, supaya bisa menjalar ke atas, lalu merambat di langit-langit, merambat di tembok, dan sebagainya. Apakah anggur tanpa teralis bisa tumbuh? Ya bisa, tapi akan menjalar di bawah, rawan kena injak. Ketika berbuah pun masih rawan hancur gitu loh. Nah, ada teralis ini yang sebuah hal yang kaku, mengikat, mengatur, supaya dengan tujuan yang baik, supaya pohon anggur ini bisa bertumbuh, berkembang, berbuah dengan baik. Dan juga dalam hidup kita pun bukan hanya bicara soal gereja secara organisasi, secara jemaat, tapi hidup kita pribadi pun kita juga perlu punya aturan. Tuhan mendesain kita dengan ritme tertentu. Kalau saudara lihat dalam penciptaan, pada hari ke-7 pun Tuhan beristirahat, sehingga kita diharapkan hari pertama sampai ke-6 kita bekerja, dan di hari ke-7 kita beristirahat, kita sabat. Dan ada disiplin-disiplin rohani bagi kita masing-masing. Ada jam doa, ada jam saat teduh, ada banyak disiplin rohani yang kelihatannya kaku, kok terpaksa, tapi itu bertujuan untuk membuat kita bertumbuh, buat kita makin dekat dengan Tuhan, makin serupa dengan Kristus. Dan kenapa kok gereja juga perlu menjadi gereja yang cair, yang liquid? Liquid itu identik dengan fleksibel. Jadi kita itu gereja itu, kita menjadi gereja yang aktif, dinamis. Kita tidak cuma nunggu, oh Bu Gembala punya ide ini ikut, oh yang sana punya ide ini ikut. Tapi kita jadi orang-orang yang punya peran masing-masing. Kita punya bagiannya kita masing-masing. Kalau saudara lihat seperti air ya, air itu mengalir, ada perubahan yang dibawa dari kering menjadi basah. Ya kalau itu yang basah lantai, maka negatif bisa bikin orang kepleset. Tapi kalau itu membasahi tanah, maka akan timbul tumbuhan, padi bisa tumbuh, tanaman-tanaman bisa tumbuh. Ada dampak yang dibawa oleh air. Sama seperti kita. Kalau saudara lihat banyak hamba Tuhan yang sering ngomong, udahlah gak usah kita mikir, kita ngalir aja ikut tuntunan roh, kita ikut Roh Kudus ngatur, ngalirin kita kemana, gak usah dipikirin. Nah, menurut saya itu sangat-sangat ngawur. Bukan berarti kita gak boleh percaya tuntunan roh, bukan berarti kita tidak mengandalkan Roh Kudus, tapi Tuhan juga menciptakan kita dengan hati dan akal budi. Hati kita harus peka terhadap pimpinan roh, tapi akal budi kita juga harus dipakai. Ini roh apa yang nuntun? Apakah ini benar-benar roh Tuhan? Ataukah jangan-jangan ini roh yang lain?
yang bukan membawa damai, bukan membawa berkat, malah menjerumuskan kita. Kalau kita lihat zaman sekarang krisis corona gini, ayo kita sama-sama nggak cuman sibuk sana sibuk sini, kita nggak cuman bingung yang kaku-kaku, tapi kita belajar untuk jadi fleksibel. Mungkin ada yang selama ini sibuk, gak pernah ketemu dengan keluarganya, gak pernah ketemu anak atau orang tuanya. Kena corona kayak gini, anaknya di rumah terus, sekolah online terus. Orang tuanya mungkin ada yang kerja di rumah juga. Jalin relasi, dengerin ceritanya, saling tukar hidup. Bukan cerita untuk merendahkan ya, terus oh iya kamu ini zaman bapak dulu lo sekolah itu gak gini. Bukan malah meremehkan mereka. Mereka punya pergumulan masing-masing. Sama dengan ayahnya, ibunya, kita semua punya pergumulan masing-masing. Lalu gimana kita bisa saling mengerti? Itu nggak perlu ada struktur, ada panduan. Ya nomor 1 yang dilakukan ini, nomor 2 ini nggak perlu. Itu kita tinggal mengalir sebagai manusia, sebagai orang di keluarga. Tapi perlu kita ingat, kalau hanya padat tanpa ada yang cair, maka akan terkesan kaku, robot, nggak punya hati, nggak punya pengertian. Dan justru sebaliknya, ketika kita hanya cair tapi kita tidak punya sesuatu yang memadatkan, maka kita hanya sekedar terserah berak kemana-mana. Barat air ya udah, kalau udah tumpah ya bentar lagi hilang, nggak kelihatan. Dan akhirnya dampak yang kelihatannya di awal berdampak itu ya udah hilang, cuman muncul sesaat saja. Seperti misalnya Alkitab. Saudara tahu Alkitab itu adalah karya Roh Kudus. Itu liquid dari karya Roh Kudus. Tapi disuratkan, dicatat, diterjemahkan ke berbagai bahasa supaya kebenaran tersebut bisa sampai ke seluruh penjuru dunia. Esensinya tetap, kebenaran itu tetap, kasih itu tetap, tetapi metode bisa berubah. Dengan konteks budaya, dengan konteks lingkungan, itu bisa berubah, tapi kasih itu tetap. Misalnya saja kita lihat dari budaya, misalnya budaya Jawa dan budaya Batak. Saya bukan mau rasis, orang Jawa tuh harus gini, orang Batak gini, enggak. Saya kira orang Jawa punya khasnya masing-masing, orang Batak punya khasnya masing-masing. Tapi dari budaya yang dibentuk selama ratusan tahun mungkin, orang Jawa itu bentuk kasihnya adalah ngomong baik-baik, sopan, bahkan mungkin kebablas jadi sungkan, bukan sopan lagi. Berbeda dengan budaya di Batak yang kalau ngomong ya ngomong, ya. Keduanya adalah bentuk kasih. Mereka mau menyampaikan sesuatu demi kebaikan orang lain, tapi metodenya berbeda. Dan saya yakin ada orang Jawa yang gak sungkanan, ada orang Batak yang sungkanan. Semua kita manusia itu unik, bermacam-macam. Tapi dari situ, setiap dari kita dengan keunikan masing-masing, kita pasti punya ciri khas kita. Dan untuk belajar dari ciri khas orang lain, mau mengerti orang lain, itu diperlukan keberanian dari diri. Pengakuan kalau kita ini gak bisa hidup sendiri. Kita perlu belajar dari orang lain, perlu kerendahan hati. Kita baca di Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai yang ke-7. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin banyak, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar iman menyerahkan diri dan percaya. Amin.
Dalam Kisah Rasul 6 ayat 1-7, gereja itu yang semula organik, gereja itu liquid, nyebar kemana-mana, ribuan orang bertobat. Mereka hanya berpatokan kepada pengajaran 12 rasul, 12 murid Yesus. Tetapi pada perkembangannya, ketika jumlah mereka banyak, 12 orang nggak mampu mengurusin semua. Maka ada struktur yang dibentuk, mereka mendelegasikan tugas, memilih 7 orang dengan syarat tertentu, bukan asal pilih. Dan berdasarkan hal tersebut, kita lihat gereja itu pun sejak jemaat mula-mula adalah gereja yang liquid, tapi juga solid. Lalu kenapa kok kita sendiri juga perlu menjadi gereja yang liquid dan solid? Agar kita menjadi gereja yang mampu melihat zaman. Kita cuma nggak terpatok hanya satu hal terus, kita nggak terpatok sama struktur terus. Kita bukan bingung, oh ya tahun ini ketuanya siapa, tahun ini acara ini ketuanya siapa. Kita nggak cuma bingungin itu, tapi kita melihat realita yang ada apa, peran gereja di masyarakat ini apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa berdampak. Ya, kita mampu melihat zaman, kita mampu relevan dengan dunia tanpa kita ikut arus atau terseret ke dunia. Dan ada seorang teolog, seorang pendeta di Amerika sana berkata, krisis itu bukan menimbulkan masalah, tetapi krisis itu menunjukkan masalah yang selama ini kita tidak anggap. Mungkin selama ini kita nggak nganggap ada masalah apa di gereja. Ya pokoknya minggu ada ibadah ya udah, pokoknya ada yang datang ya udah. Tapi kita lupa, tugas gereja itu bukan bikin ibadah mingguan tok. Tugas gereja itu memuridkan orang, memenangkan jiwa, membagikan kasih kepada masyarakat, kepada dunia yang ada. Coba kita baca di Matius 23 ayat yang ke-23. Saya bacakan bagi kita semua. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Di sini Yesus mengecam ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Karena mereka melakukan persepuluhan, mereka beribadah, mereka berpuasa, mereka doa, tapi mereka lupa yaitu belas kasihan. Mereka lupa keadilan. Sehingga kalau saudara lihat dalam perjanjian baru, dalam perjalanan Yesus seringkali menyembuhkan, menolong orang-orang yang ada di pintu bait Allah. Orang lumpuh, orang buta, orang miskin, janda. Semua itu tidak ada yang ditolong oleh imam-imam Farisi. Justru orang-orang Farisi ini mengabaikan hak orang miskin. Dia hanya mementingkan, yang penting aku beribadah, yang penting aku taat. Nyo Tuhan aku taat, aku taat. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Sehingga Yesus seringkali kalau saudara lihat menyembuhkan, menolong orang-orang yang justru harusnya mendapat pertolongan dari orang-orang Farisi tersebut. Dan ini loh, mereka orang-orang Farisi ini adalah orang yang beragama. Mereka bukan orang yang menerima Injil, mereka orang yang beragama. Dan saya harap saudara dan saya tidak menjadi orang yang beragama. Kita bukan taat kepada Tuhan supaya diselamatkan. Kita bukan taat supaya dikasih berkat. Beberapa hari ini kita belajar juga melalui Katekismus New City bahwa hukum itu ada sebagai bentuk ketaatan kita. Kita taat karena bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itulah Injil. Kita taat kepada Tuhan. Kita memberi, kita memberkati orang lain, kita mengasihi orang lain karena kita sudah dikasihi. Karena kita sudah diberkati, kita sudah diselamatkan. Maka respon yang baik, respon yang seharusnya muncul dari hati kita yang paling dalam, karena kita sudah ditebus, kita sudah dikasihi, dan kita mau mengasihi orang lain. Saya rindu gereja bukan menjadi klub rohani, dan saya rindu kita semua bukan menjadi imam-imam Farisi ahli Taurat yang mungkin secara akal budi mereka tahu, tapi secara hati mereka keras, mereka mati, dan mereka tidak memperdulikan orang yang membutuhkan. Saya ulang ya, saya rindu kita semua bukan menjadi klub-klub rohani. Di Kisah Rasul 2 ayat 47,
Dan mereka semua disukai semua orang, dan Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Di 1 Samuel 2 ayat 26, Samuel yang muda itu makin besar dan makin disukai di hadapan Tuhan dan manusia. Jadi saudara, orang yang memang benar-benar percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya pada Tuhan, menghidupi imannya, maka otomatis pasti akan timbul rasa kasih dari dalam. Kasih itu akan liquid, mengalir ke daerah-daerah yang lain, dinamis, terasa oleh orang sekitar. Dan respon orang sekitar ketika melihat kita benar-benar mengasihi mereka adalah mereka akan suka dengan kita, mereka akan mengasihi kita kembali. Tapi ingat, tujuan kita mengasihi orang lain bukan supaya kita dikasihi kembali, bukan supaya orang suka sama kita. Ingat, tujuan kita mengasihi hanya satu, itu karena Kristus sudah menebus kita, Kristus sudah mati bagi kita, sudah menanggung dosa kita. Sehingga respon kita adalah kasih itu meluap dari dalam dan terasa di sekitar kita. Ada kehangatan bagi sekitar. Kapan terakhir kali di gereja ini ada pertobatan? Ada jiwa baru yang bukan karena pindah gereja. Kapan terakhir kali kita ngobrol dengan sesama manusia yang mungkin gak kenal Tuhan? Kapan terakhir kali kita menceritakan Kristus, Juru Selamat kita pribadi ke orang lain? Saya ingin kita renungkan bersama-sama. Gereja itu bukan menjadi klub rohani yang aktivitasnya cuma Senin sampai Sabtu sampai Minggu, kegiatan terus, kegiatan rohani terus. Enggak. Gereja dipanggil untuk menjadi perwakilan Kristus bagi dunia. Bukan cuma jadi klub rohani orang-orang Kristen. Saya rindu gereja ini, GP Anugerah Sulung ini nggak cuma jadi klub rohani, kita nggak cuma jadi pesugihan, jadi debt collector. Oh, kalau mau dapat berkat harus rajin ke gereja, harus rajin ibadah, harus ini, harus itu. Enggak. Kita ke gereja karena kita tahu bahwa Tuhan sudah menebus kita. Kita bersekutu karena kita tahu bahwa persekutuan orang-orang percaya itu saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Saya rindu gereja ini gak cuman jadi komunitas seneng-seneng tok, cangkruan tok, tapi kita jadi komunitas yang punya dampak bagi lingkungan yang ada, memenangkan jiwa bagi Kristus, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tentunya dimulai dari diri sendiri dan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu pembinaan jemaat internal itu sangat penting, tapi tidak berhenti di situ. Kita ada mesbah online, kita ada bina iman. Diharapkan melalui hal-hal tersebut, bahkan mungkin ada tempat lalu kita sempat bikin nyanyi bareng, kaum muda bikin PAW bareng. Itu bagus, nggak salah, itu sangat bagus untuk menguatkan iman kita, menjalin persekutuan kita. Kita udah hampir 4 bulan dengan kondisi pandemi ini. Bisa nggak cuman sekedar bingung di gereja toh, kita bisa membagi ke sekitar, kita bisa berdampak bagi tetangga kita mungkin, keluarga kita mungkin. Jadi kita bukan cuman hanya ngeliatin handphone, ngeliatin grup warta terus, oh ada apa di grup, ada apa di grup. Itu bagus, kita loyal, kita setia, kita melihat grup. Tapi juga ayo jangan lihat handphonenya toh, tetangga kanan kiri kita. Dalam 4 bulan ini banyak hal yang berubah drastis. Pendidikan dari yang masuk ke sekolah yang dulu nggak boleh megang handphone, sekarang harus lihat handphone terus. Pekerjaan dulu yang mungkin konvensional sekarang mulai buka website, mulai masuk ke ranah online. Ada banyak mungkin dari yang kita di PHK atau mungkin ada yang dapat kerja baru. Banyak hal yang terjadi. Kalau saya meminjam dalam bahasa Inggris ada istilah catch up. Kalau diartikan secara harafiah yaitu menangkap, ngikut sampai ketangkep. Dan dalam bahasa Inggris itu digunakan dalam bahasa sehari-hari. Ketika kita ngobrol dengan teman kita, setelah 1 bulan gak ketemu, kita cerita-cerita, oh kamu sebulan ngapain aja, ya apa hidupmu, kerjaannya ya apa, banyak hal. Dan saya harap kita gak cuma bingung sama yang rohani-rohani toh. Karena justru ketika kita mengasihi sesama, kita rohani juga. Kita cerita-cerita dengan tetangga kita nonggo. Tentunya dengan protokol yang benar ya, kita nggak
bukannya ngawur-ngawur kita nonggo, disuruh semi nonggo, enggak, tetap kita dengan protokol yang benar sesuai kaidah yang ada. Tapi tujuan kita mau berbagi kasih, kita mau dengar hidup mereka, kita mau dengar kondisi mereka dalam krisis ini 4 bulan ini gimana. Dan saya sendiri juga mau minta maaf ya kalau mungkin saya kurang ramah, mungkin saya belum memperhatikan saudara-saudara yang ada. Saya cuma sekedar formalitas toh. Ya saya berdosa terhadap Tuhan. Saya nyuruh saudara untuk telepon orang, untuk nonggo, saya sendiri enggak. Ya saya berdosa terhadap Tuhan. Saya jadi orang munafik kalau saya cuma nyuruh-nyuruh toh. Saya juga bersalah pada saudara-saudara. Saya enggak jadi teladan yang baik. Dan saya harap ya melalui krisis yang ada, melalui kondisi saat ini, ayo kita jadi gereja yang oblek, yang solid tapi juga liquid. Solid seperti apa? Setiap hari, setiap malam kita ada misa online, setiap sore kita ada bina iman, ada renungan yang dikirim oleh beberapa orang di grup. Tapi ayo kita juga liquid, kita juga mengasihi sesama, kita juga berdampak. Nggak usah pakai atas nama gereja atau apa, sebagai kita manusia, sebagai orang yang sudah ditebus Tuhan. Dan karena Kristus juga mengasihi orang-orang, Kristus mengasihi semua orang, bahkan yang tidak dipandang pun Kristus punya hati untuk mereka. Dan kalau kita memang mengasihi Kristus, maka kita pasti akan mengasihi orang-orang yang dikasihi oleh Kristus. Jadi mari saudara sekalian, kita menjadi sehati sebagai satu jemaat Anugerah Sulung, sebagai gereja milik Kristus, sebagai mempelainya. Kita menjadi gereja yang mau relevan terhadap zaman, mau berdampak bagi lingkungan, tanpa dengan kita harus ikut-ikutan sama zaman. Dan saya harap kita menjadi hidup, menjadi bersinar, menjadi berdampak. Dan terpenting kita bisa menghadirkan kehangatan kasih Kristus bagi lingkungan yang ada, bagi saudara-saudara kita yang mungkin gak kenal dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan-Mu, atas teknologi yang ada, atas banyak hal yang kami tidak sadari bahwa itu adalah pekerjaan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas segala hal yang memungkinkan kami bisa bersekutu, bisa beribadah, bisa mendengarkan firman-Mu lagi Tuhan. Tolong Tuhan kami berdoa bagi semua jemaat Anugerah Sulung, semua orang yang mendengarkan, supaya kami mau memberikan diri kami, supaya kami mau menerima Kristus, supaya kami mau jadi satu gereja yang utuh, jadi gereja yang mau relevan, mau berdampak, punya kerinduan untuk mengasihi sesama, membawa kehangatan Kristus bagi sesama Tuhan. Bukan hanya senang-senang, bukan hanya menjadi klub rohani. Jika memang kami selama ini hanya menjadi klub rohani Tuhan, kami mohon, kami minta ampun Tuhan. Kami mohon Kau berikan roh-Mu, Kau berikan tubuh kami yang baru, hati yang baru, supaya kami mau bertobat, supaya kami mau punya kerinduan sama seperti Engkau punya kerinduan untuk mengasihi semua orang Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau tetap bekerja melalui Roh Kudus dalam hidup kami masing-masing. Kami percaya firman yang kami dengar tidak hanya sekedar masuk dan keluar, tapi juga hidup, dan kami hidupi, kami lakukan. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah ini, seluruh hidup kami, seluruh minggu kami ke depan Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, jemaat Anugerah Sulung, hari ini agak beda, firmannya sangat singkat ya. Dan saya harap atas waktu yang dipotong ini ya, saya harap kita semua itu nggak cuma duduk dengerin, tapi kita bangun. Seperti yang tadi saya bilang, ayo kita sama-sama kita menjalin relasi dengan saudara seiman kita. Kita telepon setidaknya, kita mulai hari ini kita telepon satu orang. Mungkin kita mulai dari seminggu sekali, lalu seminggu 2 kali. Perlahan kita tiap hari kita telepon orang, kita telepon mungkin teman-teman kita, mungkin jemaat yang lain.
mungkin tetangga kita. Ya, saya harap kita nggak cuma jadi pendengar, tapi kita pelaku firman. Kita membagikan kasih tersebut ke sekitar kita juga. Mungkin ada yang mau nonggo, silahkan. Jangan lupa pakai masker sama jaga jarak. Mungkin ada yang mau masakin temennya, mau bagi-bagi, silahkan. Saya rindu kita nggak cuma minggu ini mek dodok-dodok toh, angkang-angkang kaki dengar khotbah, tapi kita bangkit, kita berdampak bagi lingkungan yang ada. Karena Yesus juga punya hati untuk setiap orang, maka kita kalau kita benar-benar mengasihi Yesus, kita juga punya hati untuk setiap orang yang ada di sekitar kita. Oke? Saya tunggu setiap jemaat supaya aktif, nggak cuma jadi penonton saja. Ya, terima kasih. Shalom.